Annyeong 여러분, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Hotel de Luna episode 2. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silakan cek videonya di playlist. Check it out. Pada episode 2, drama diawali dengan Koo Chang-sung bertanya apakah Nona Jang membunuh pria tua tadi, dan kemudian berlari menuju ke tempat pria tua itu. Akan tetapi dia malah mendapati tumpukan abu dan benda yang digunakan untuk menyerang Nona Jang menancap di dinding. Bahkan, abu itu dapat memegang sepatunya, hingga Koo Chang-sung menanyakan kenapa abu itu bisa sampai memegang sepatunya itu. Dan kemudian Nona Jang mengatakan bahwa itu adalah arwah yang mempunyai dendam, dan arwah itu dapat melukai seseorang. 잘 구분하고 다녀. Koo Chang-sung yang menjadi takut meminta tolong kepada Nona Jang untuk mengambilkan sepatunya. Namun Nona Jang malah menakutinya yang berakhir dengan mereka berada di sebuah mall dan membelikan Koo Chang-sung sepatu yang baru dengan pilihan dari Nona Jang. Namun perdebatan masih saja terus terjadi, di mana Koo Chang-sung tetap tidak mau bekerja di hotel itu. Yang kemudian adegan berpindah dengan kejadian kecelakaan yang membuat sang pengemudi tewas di tempat. Dan tak lama setelah itu, terlihat laki-laki berpakaian serba hitam yang meminta dirinya menaiki mobil yang telah disiapkan. Lalu datanglah seorang wanita yang menempatkan setangkai bunga berwarna putih dan kemudian arwah itu berjalan di jembatan sungai Sanzu bersama dengan arwah-arwah yang lain. Setelah menceritakan itu kepada Koo Chang-sung, laki-laki itu malah bertanya bagaimana dengan dirinya. Dan di setiap pertanyaan itu diajukan kepada Nona Jang, ekspresi dari Nona Jang selalu menjadi sedih dan lebih banyak diam, apalagi ketika Koo Chang-sung menanyakan apakah wanita tersebut juga arwah pedendam, karena beberapa kali ia mengatakan akan membunuhnya. Kemudian adegan memperlihatkan seorang anak yang mengikuti bayangan dari harimau sampai ke sebuah taman. Kemudian arwah dari harimau itu pergi ketika sang ibu dari anak tersebut datang menghampiri. Saat ia dan manajer dari hotel tersebut sedang berada di taman tempat pohon bulan, tiba-tiba Nona Jang merasakan bahwa ada tamu istimewa yang akan datang ke hotelnya, dan ia akan menyambut tamunya tersebut. Namun, tamu yang dimaksud olehnya adalah seekor harimau, yang ditemui oleh anak kecil tadi di taman. Dan kemudian harimau itu pun berlalu pergi tanpa masuk ke dalam hotel. Sedangkan kini ia tengah memarahi stafnya karena dianggap tidak becus dalam bekerja. 이따위로 할래? 어? 사장님, 제가 열심히 한다니까요. 네? Di lain tempat, Koo Chang-sung sedang diikuti oleh hantu yang dari awal ia temui. Bahkan, hantu itu mengikutinya sampai ke rumah. Kemudian ia pun berpikir apakah ia harus mendatangi Hotel de Luna. 원균형 광고 심했나? Keesokan harinya, ia pun memutuskan untuk mendatangi hotel tersebut. Namun ia melihat bahwa hotel itu terlihat normal ketika berada di luar. Kemudian saat ia memasuki hotel tersebut, ia malah dikejutkan dengan resepsionis dari hotel tersebut yang muncul secara tiba-tiba. Setelah menunjukkan undangan dari hotel itu, sang resepsionis malah memanggilnya dengan sebutan manajer, lalu mengantarnya untuk bertemu dengan Nona Jang. Pada saat ia berada di lobi hotel, manajer dari hotel itu mengantarkan Koo Chang-sung untuk bertemu dengan atasannya itu. Kemudian pada saat menyusuri lorong hotel untuk menuju ke ruangan Nona Jang, Koo Chang-sung menyentuh bahu dari pria tua yang ada di depannya. Dan pria itu berbalik dengan mengatakan bahwa ia adalah manusia sama seperti Koo Chang-sung. Setelah sampai di sana, Koo Chang-sung yang tetap tidak ingin bekerja di Hotel de Luna, sampai mereka berdua berdebat, dan Koo Chang-sung terdiam saat Nona Jang mengatakan bahwa hotel mereka berbeda dari hotel yang lain, karena di hotel ini menyediakan layanan penyembuhan. 호텔에 영업하는 흔적은 없던데요. 을 상대로 영업하는 호텔이 아니라고 했잖아. Kemudian adegan beralih dengan memperlihatkan pelayanan seperti apa yang diberikan kepada hantu yang ada di Hotel de Luna. Setelah Koo Chang-sung memberikan buku tabungannya kepada Nona Jang, ia pun pergi, dan Nona Jang mempersilakannya dengan senyuman yang tidak dapat diartikan. Pada saat ia berada di dalam lift, ia bertemu dengan hantu yang membuatnya lari terbirit-birit menuju kembali ke ruang Nona Jang.
아직 Dengan santai Nona Jang mengatakan itu adalah hadiah ulang tahun, dan mau tidak mau ia harus menerimanya. Dan ia juga harus bekerja di hotel itu. Dan karena tidak berani untuk pergi sendiri, ia malah berada di belakang Nona Jang untuk berlindung dari hantu-hantu yang ada di hotel itu. Kemudian pada saat keduanya sampai di lobi hotel, pramusajibar yang bernama Kim Son Bi, manajer hotel sebelumnya, malah mengatakan bahwa mereka lebih takut kepada Nona Jang daripada hantu di sana. Sedangkan Ku Chang Song seperti tidak ada beban pada saat berada di dekat dengan Nona Jang. Di dalam perjalanan, Ku Chang Song tampak tersenyum ketika melihat Nona Jang memakai sabuk pengaman, dan itu terlihat lucu. Bagaimana bisa hantu memakai sabuk pengaman? Kini mereka pergi ke sebuah museum yang di mana harimau itu dipajang. Kemudian adegan beralih dengan memperlihatkan seorang pria tua yang sedang istirahat dan terkejut ketika ada harimau di kamarnya, dan itu membuat ia ketakutan. Kemudian pada saat mengantar arwah menuju ke sungai Sanzu, lelaki yang memakai baju hitam itu mengatakan kepada manajer hotel bahwa ia tidak memiliki banyak waktu lagi, karena ia harus segera pergi menuju ke sungai Sanzu juga. Sesaat manajer hotel itu terdiam, kemudian berkata bahwa ia akan bersiap untuk itu. Namun pada saat manajer hotel sedang bersama dengan Bu Choi, Kim Son Bi dan resepsionis yang bernama Hyun Jung, tiba-tiba Nona Jang masuk dengan keadaan marah, dan mereka terkejut karena teriakan dari Nona Jang. Pada saat Ku Chang Song bekerja di hotelnya, ada saja arwah yang mengganggu dirinya. Sampai ia harus menceburkan diri ke dalam kolam demi menghindari arwah yang mengikutinya itu. 소리만 안 내면 이번에도 무사히 지나갈. Nona Jang datang dengan tertawa melihat keadaan Ku Chang Song sekarang. Bahkan, ia harus menyemburkan dirinya ke dalam kolam demi menghindari arwah tersebut, dengan nada yang mengejek Ku Chang Song. Kemudian Nona Jang yang datang ke tempatnya bekerja pun sama-sama mencari tahu apa yang terjadi kepada harimau itu di akhir hidupnya. Yang ternyata ia harus ke rumah pemilik dari hotel tempat ia bekerja. Pada saat berada di dalam kediaman sang pemilik hotel, Ku Chang Song meminta maaf kalau sudah mengganggu waktu istirahat dari atasannya itu. Namun tiba-tiba Nona Jang bangun dan menuju ke sebuah ruangan, yang ternyata itu adalah kamar dari sang atasan, di mana di sana terdapat lukisan harimau Baekdu. Ku Chang Song yang melihat itu dengan nada yang terdengar begitu tidak enak kepada atasannya itu karena Nona Jang. Lalu meminta maaf dengan mengatakan untuk memaklumi sikap kekasihnya itu, karena telah lama tinggal di luar negeri dan bersikap akrab bahkan dengan orang yang lebih tua darinya. Karena tidak enak dengan atasannya itu, Ku Chang Song bersikap manis dengan Nona Jang dan berpura-pura memanggilnya dengan sebutan sayang dan meminta keluar dari sana. Namun, perintah itu terindahkan oleh sang wanita. Atasan Ku Chang Song pun akhirnya menyusul mereka menuju ke kamarnya dengan menceritakan bahwa itu adalah lukisan Baekdu yang diberikan sebagai tanda persahabatan dari temannya. Dan ia berkata ia tidak dapat mengembalikan lukisan itu. Ia takut akan menyakiti hati temannya. Padahal, karena kejadian itu ada harimau Baekdu yang menjadi korban. Harimau yang diberikan untuknya mati dikarenakan tidak mau berpisah dari habitatnya dahulu. Setelah menceritakan itu, tiba-tiba saja semua kaca yang berada di dalam ruangan itu pecah dan membuat Ku Chang Song serta atasannya itu menjadi terkejut. Sedangkan di dalam ruang kerja Nona Jang, manajer tampak sedih karena ia harus pergi meninggalkan Nona Jang. Ia mengatakan apa mungkin Nona Jang akan mengingatnya, yang hanya manusia biasa dengan raut wajah yang sedih, sambil melihat foto Nona Jang yang baru saja ia pajang. 이 사진으로밖에 안 남겠네. Setelah Ku Chang Song dan Nona Jang kembali dari rumah atasannya itu, mereka mampir ke sebuah restoran dan di sana terjadi perdebatan kecil. Ketika Nona Jang meminta Ku Chang Song untuk meminta imbalan yang besar dari atasannya agar dapat terhindar dari gangguan harimau itu, yang membuat Ku Chang Song marah karena ia menganggap ayahnya juga ditipu oleh wanita tersebut dengan cara yang sama. 왜 잡지 않고 도망가게 둔 겁니까? 그럼 정말 위험한 거잖아요. 네가 다시 가보긴 해야 돼. 대가를 받아와. Saat Ku Chang Song pulang, ia bertemu dengan hantu yang biasa mengikutinya.
Namun, ia tidak lagi memiliki rasa takut pada hantu itu. 이제 안 무서워. 벗어봐! Kemudian ia bertemu dengan manajer Hotel Del Luna, di mana itu adalah detik-detik terakhirnya. Karena ketika saat berbicara dengannya, Sanchez mengatakan apa yang ia lakukan sendirian. 외로워서 그래 저게. Dan saat sebelum manajer hotel itu menghilang, manajer itu meyakinkan Ku Chang Song agar mau bekerja di Hotel Del Luna, karena akan menyenangkan melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh orang lain. 재밌을 것 같지 않습니까? 다른 사람들은 절대로 모르는 Kemudian adegan berpindah pada saat manajer hotel itu datang ke Hotel Del Luna sebagai tamu. Bu Choi memberitahu hal itu kepada Nona Jang. Kemudian Nona Jang dan manajer hotel itu bertemu di bawah pohon bulan. Nona Jang tampak sedih untuk melepaskan kepergian dari manajernya. Apalagi ketika manajer hotel miliknya itu mengatakan bahwa ia telah menganggap Nona Jang sebagai putrinya, walau umur Nona Jang lebih tua dari umurnya. 당신이 내 누이였고 딸이었고 손녀였습니다. Kini manajer hotel diantar oleh ketiga pegawai menuju ke Sungai Sanzu. Sedangkan di lain tempat, Nona Jang telah membantu pria dari atasan Ku Chang Song dari gangguan harimau, di mana ia harus membawa lukisan tersebut agar bisa ditempati oleh arwah dari harimau Baekdu. Dan Ku Chang Song yang baru menyadari bahwa harimau dan lukisan itu adalah satu kesatuan. Dan tempat itu berada di Hotel Del Luna. Kini Ku Chang Song mengantar arwah yang terus mengikutinya itu ke Hotel Del Luna. Dan baru kali ini ia merasa bahagia dengan apa yang telah ia lakukan. Keesokan harinya pada saat bekerja, ia sempat mengirimkan Manwol sebuah pesan, dan ia juga memakai sepatu yang dibelikan oleh Manwol, lalu mengatakan ia meminta maaf atas kesalahpahamannya itu. Kemudian pada saat bekerja, ia bertemu dengan arwah yang berada pada sebuah patung prajurit yang dipajang di dalam hotel tempat ia bekerja. Pada saat Ku Chang Song melihat aneh dengan patung itu, ia pun bergegas pergi dari sana. Akan tetapi saat Ku Chang Song berbalik arah dan pergi dari sana, terlihat patung itu bergerak. Pada saat malam hari, Ku Chang Song mulai merasakan ketakutan dengan keadaan di hotel tersebut. Kemudian ia dikejutkan dengan seorang wanita yang bertanya kepadanya di mana kolam berenang berada. Ketakutannya bertambah dengan hadirnya prajurit yang tadinya ia lihat. Dengan terburu-buru, ia menghindari prajurit itu, karena ia tahu ini akan sangat berbahaya. Prajurit itu terus mengejarnya sampai ingin menghabisi Ku Chang Song. Namun Manwol datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Ku Chang Song. Dan Manwol mengatakan bahwa harimau itu sampai dengan selamat ke Gunung Baekdu dan juga memaafkan Ku Chang Song. Dan Ku Chang Song pun jatuh pingsan setelah mendengar apa yang Manwol katakan. Kemudian adegan memperlihatkan seorang wanita yang memakai baju zaman dahulu berada di sebuah pohon besar. Dan ia tampak bahagia pada saat itu. Kemudian adegan memperlihatkan Ku Chang Song yang baru saja sadar dari pingsannya. Kemudian datanglah Hyun Jung yang mengatakan bahwa Nona Jang telah menunggu kedatangannya. Dan laki-laki itu berkata bahwa ini adalah kali pertama untuk Ku Chang Song berada di hotel mereka pada malam hari. Dan ia tampak terkejut dengan apa yang ada di hotel itu, yang tampak jauh berbeda jika pada saat malam hari. Kemudian setelah mengingat kembali perkataan dari manajer sebelumnya, di mana ia dapat menemukan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, dan sekarang ia mengerti apa yang dimaksud dari kata-kata tersebut. Dan datanglah Nona Jang berdiri di atas tangga, dan Ku Chang Song melihat dengan tatapan yang lain dari wanita itu. Episode 2 pun berakhir. Lanjut episode 3.